Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan siswa-siswi di seluruh tanah air. Kali ini kita akan bersama-sama melihat contoh soal asesmen kompetensi minimum. Silakan kepada Bapak Ibu dan siswa sekalian untuk melihat di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di sini kita melihat asesmen kompetensi minimum atau AKM. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada arsip file. Kita klik saja AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, ini arsip dari Pusat Asesmen Nasional, yaitu AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini nanti akan kita temukan contoh-contoh soalnya agar kita punya gambaran untuk AKM besok akan kita persiapkan anak didik kita seperti apa. Nah, kita mulai contoh soal literasi membaca pada kelas 5. Di sini ada urian bacaan berupa bacaan tentang cerita. Ini tentang dua orang sahabat yang melakukan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan mereka terlibat dalam suatu perdebatan, menimbulkan pertengkaran. Salah satu sahabat menampar, lalu teman yang ditampar menuliskan pengalamannya itu di dalam atau di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan. Ketika sampai di sungai mereka mandi, sahabat tersebut hampir tenggelam dan ditolong oleh temannya. Lalu pengalamannya bagikan di dalam sebuah batu, ditulis dan diukir di sana. Lalu ditulis, hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Lalu sahabat tersebut bertanya, kenapa kamu menuliskan di atas pasir untuk pengalaman yang jelek dan di atas batu untuk pengalaman yang tidak jelek? Lalu dia menjawab, karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Nah, disuruh menyebutkan untuk menentukan. Di sini tinggal menentukan sesuai atau tidak. Terus yang kedua, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Nah, di sini diminta untuk menandai pesan-pesan yang terdapat di dalam teks. Nah, selanjutnya ada juga literasi yang lain tentang pantun. Di sini pertanyaannya adalah apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Sesuai atau tidak sesuai? Nah, berikan bagian ini tanggapanmu terhadap pantun tersebut. Itu contoh dari soal kelas 5. Nah, di sini juga ada soal kelas 8. Nah, di sini juga ada contoh soal kelas 11. Oke, sahabat guru Cilacap Channel, Bapak Ibu guru, kita lihat di sini untuk catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM. Pesannya, teks AKM terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Contoh soal kelas 5 merupakan teks fiksi, sedangkan contoh soal kelas 8 dan kelas 11 merupakan teks informasi.
Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, di teks soal kelas 5 memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Nah, ini contoh dari soal AKM. Selanjutnya, untuk kelas 11, murid diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulis seperti pada contoh soal kelas 11. Soal pada AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun mampu merefleksi isi teks seperti pada contoh soal kelas 5 dan 8. Murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks, contohnya dikaitkan dengan isi pantun. Hal ini tidak banyak ditemui di ujian pada umumnya, seperti pada contoh soal ujian berikut. Nah, ini Bapak Ibu Guru, ada pembanding contoh soal ujian nasional Bahasa Indonesia jenjang SMP MTS di mana soal tersebut tidak sampai kepada tingkat refleksi. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa melihat di asesmen kompetensi minimum Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya uraikan tentang asesmen nasional. Semoga kita bisa melaksanakan asesmen nasional dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.